Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh barokah ini, sambil menunggu waktu Isya, kita akan melanjutkan tema tentang masalah tuduhan seorang suami atau sebaliknya kepada seorang istri, atau sebaliknya tuduhan selingkuh, sehingga menyebabkan terjadinya perceraian. Nah, itu disebut dengan, dalam fikih disebut dengan li'an. Jadi biasanya fenomena mungkin di zaman sekarang ada yang seorang suami menuduh istrinya berzinah atau selingkuh, atau seorang istri menuduh suaminya selingkuh, maka dari sisi fikih Islam disebut dengan li'an dan mempunyai konsekuensi berpisah atau bercerai, dan nanti akan dibahas dampak daripada li'an itu sendiri. Sebelum kita masuk ke fikih Islamnya, kita akan melihat undang-undang di Indonesia, KHI. Ya, ini ada salah satu undang-undang yang mengadopsi hukum Islam, ya, namanya KHI, kompilasi hukum Islam di pengadilan agama, dan ada juga bab li'annya di pasal 164 itu, terkait dengan li'an, seorang suami yang menuduh istrinya selingkuh atau sebaliknya, kemudian mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama, maka dampaknya adalah dia tidak bisa kembali lagi selama-lamanya, atau istilahnya cerai abadan, ya, cerai abadan abidin, atau talak bain yang kubro tapi muabbadah, yang tidak bisa kembali lagi selama-lamanya kepada istri, mantan istrinya tersebut, kalau memang jalurnya adalah jalur li'an. Itu ada di pasal KHI, ya, di kompilasi hukum Islam di pengadilan agama di 165 terkait dengan bab li'an. Tapi kita akan masuk ke fikih Islamnya. Li'an itu apa sebenarnya? Li'an itu adalah dari bahasa Arab yang berarti la'ana, yal'anu, la'natan, melaknat, ya, melaknat, ya. Karena memang perbuatan yang diharamkan, ya, berzinah, dan hukumannya kan rajam. Kalau dalam hukum Islam hukumannya rajam. Kalau sudah punya suami, sudah punya istri, kemudian selingkuh, maka dia hukumannya adalah rajam sampai meninggal. Maka istilahnya dalam fikih Islam disebut dengan li'an, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, secara bahasa adalah laknat. Bahkan dijauhkan, wal ibadu min rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebut dengan li'an secara bahasa. Fasumiya li'anan li'annahu qaulur rajul wa huwa allazi budi'a fihi bil ayat. Ya, karena dinamakan li'an, ya, karena dari sisi bahasa, ya, melaknat, ya, laknat terhadap perbuatan yang dilakukan oleh istri atau seorang suami, ya, berselingkuh, maka menggunakan kalimat li'an. Istilahnya adalah kalimat li'an. Kemudian bagaimana secara istilah? Secara istilah itu, li'an itu adalah, ya, dilihat dari pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal, syahadatun muakkadatun bil aimani makrunatun bil la'ni min jihatiz zauji wa fil ghadabi min jihatiz zauj qaimatan maqama haddil qazab fi haqqiz zauj. Pada hakikatnya li'an itu sebenarnya kan menuduh qazbu az-zina, menuduh berzina. Kalau orang lain menuduh berzina, maka dia harus ada 4 orang saksi.
Kalau tidak ada 4 orang saksi, maka bisa kena pidana, bisa kena jinayat. Namanya jinayatnya adalah jilid 80 kali jilid. Kalau memang ia menuduh berzina, tidak ada buktinya. Jadi dalam Islam itu kalau perzinahan itu harus ada buktinya. Kalau pengen menuduh berzina harus ada buktinya, begitu. Buktinya apa? Dalam hukum Islam ada namanya, buktinya adalah menghadirkan 4 orang saksi terhadap tuduhan tersebut. Maka kalau demikian, maka kalau suami dan istri itu bisa tidak terkena 80 jilid itu, 80 dera itu, kalau dia melakukan li'an. Li'an ini, jadi seorang suami menuduh istrinya berselingkuh atau seorang istri menuduh suaminya berselingkuh. Nah, ini disebut dengan jalur li'an. Jadi li'an itu adalah seorang suami bersahadat, bersaksi, bahasanya bersaksi dengan melakukan asyhadu alla ilaha illallah, begitu nanti di ayat Al-Qur'annya. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Saya benar-benar jujur, begitu. Dan saya menuduh istri saya berselingkuh, misalnya begitu, sampai 4 kali. Pun sama, seorang istri pun begitu. Ketika ia menuduh suaminya misalnya berselingkuh, maka dia di hadapan hakim berkata, saya menuduh atau saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, kemudian sampai 4 kali, kemudian saya termasuk orang-orang yang jujur, dan saya menuduh atau saya mengatakan bahwasanya suami saya selingkuh. Nah, itu namanya disebut dengan li'an. Jadi karena kalau nuduh berzina itu kan harus ada 4 orang saksi, maka ketika suami istri maka cukup dia bersahadat sebanyak 4 kali. Nah, ini disebut dengan li'an. Jadi seorang suami menuduh istrinya berselingkuh, atau sebaliknya seorang istri menuduh suaminya berselingkuh di hadapan hakim atau di hadapan pengadilan, sehingga nanti berdampak menjadi perceraian di antara keduanya, begitu. Berdampak perceraian di antara keduanya. Itu disebut dengan li'an. Jadi jenis pertama itu adalah menuduh berselingkuh, dan jenis yang kedua adalah mentiadakan atau tidak mengakui anak yang ada di dalam kandungannya atau anak yang baru dilahirkannya, begitu. Misalnya seorang suami tahu-tahu dia baru pulang dari dinasnya, karena mungkin dinasnya 6 bulan 8 bulan, biasanya dinas pelayaran atau apa. Kemudian pas ketika sampai ke rumahnya, tiba-tiba istrinya hamil. Kemudian suaminya tidak mengakui anak yang ada di dalam kandungan tersebut. Maka itu juga bisa ditempuh dengan jalur li'an. Artinya li'an itu berdampak pada perceraian suami dan istri. Sebenarnya kalau tidak menggunakan jalur li'an juga bisa, misalnya dimaafkan, tapi itu kan jarang sekali ada orang yang memaafkan. Kalau kasus selingkuh kan tidak ada yang memaafkan itu. Biasanya suami istri kalau udah kelihatan selingkuh ya sudah, biasanya bercerai. Makanya ada opsinya adalah dalam Islam, namanya fikih Islam itu namanya li'an. Ya, menuduh suami menuduh istrinya berselingkuh, atau istri menuduh suaminya berselingkuh, atau tidak mengakui anak yang ada di dalam kandungannya, atau anak yang baru dilahirkannya tidak mengakui bahwasanya itu adalah anak kandung bapaknya, gitu. Atau anak kandung saya misalnya. Nah, itu adalah salah satu jalan adalah li'an, melakukan li'an. Walaupun bisa ditempuh yang lain, karena li'an itu dampaknya sangat berat. Karena kalau sudah melakukan li'an, maka dia tidak bisa bersatu lagi. Tidak bisa bersatu lagi. Itu ya memang sih kalau orang sudah berbuat seperti itu kan ya mana mau bersatu lagi ya, kecuali ada orang ini aja, tapi pasti biasanya sih tidak bersatu lagi. Tapi memang li'an itu berakibat kalau misalnya suami mengajukan li'an atau istri mengajukan li'an ke pengadilan agama, maka itu konsekuensinya adalah dia bercerai dan tidak bisa berpisah lagi, tidak bisa bersatu lagi seumur hidupnya. Nah, ini pendapat jumhur ulama, dan juga memang ada di KHI juga, kompilasi hukum Islam, bahwasanya dia tidak bisa bersatu lagi. Nah, itu kalau konsekuensinya seperti itu. Kalau seorang suami menuduh berzina istrinya, atau sebaliknya seorang istri menuduh berzina suaminya, atau menafikan, tidak mengakui anak yang ada di dalam kandungannya atau anak yang baru saja dilahirkannya, maka itu juga termasuk jalur li'an juga, begitu. Nah, apa bedanya li'an dengan perceraian?
Ya kalau li'an dan perceraian memang sama-sama bercerai, sama-sama berpisah. Cuman kalau talak biasa itu kan ada yang namanya rujuk, ada talak 1, ada talak 2, ada talak 3 gitu. Atau kalau dari pihak istri ada khulu, misalnya gugatan cerai khulu, berarti dia juga memang masuk dalam talak bain. Tapi kalau ini dia sebabnya adalah karena melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang melanggar syariat Islam, yaitu berzina. Maka jalur li'an adalah salah satunya yang ada di dalam Islam, yaitu disebut dengan li'an. Jadi intinya li'an itu adalah seorang suami menuduh istrinya selingkuh, atau seorang istri menuduh suaminya selingkuh, atau tidak mengakui apa yang ada di dalam kandungannya, atau anak yang baru saja dilahirkan. Nah, itu disebut dengan li'an. Hanya saja memang para ulama di sini berbeda pendapat terkait dengan tidak mengakuinya anak yang ada di dalam kandungannya. Di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Faqala Abu Hanifah, pendapatnya Imam Abu Hanifah mengatakan, iza nafar rajulu waladu imro'atihi aqibal wiladah au fil muddatil lati taqbulu fiha tahni'ah. Jadi kalau Imam Abu Hanifah itu mensyaratkan kalau dia sudah melahirkan, sudah keluar dari kandungannya. Nah, memang kalau melahirkan kan memang sudah bisa diketahui itu DNA-nya milik siapa kalau di zaman sekarang ya. Makanya memang Imam Abu Hanifah ini rupanya berbeda dengan pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan boleh melakukan li'an walaupun anak yang ada di dalam kandungannya itu masih ada di dalam kandungannya, misalnya tidak mengakuinya begitu. Ini pendapat jumhur masih bisa melakukan li'an, diantaranya Syafi'iyah gitu. Sehingga ia datang ke pengadilan kemudian menggugat atau melakukan li'an, berpisah dengan istrinya gara-gara tidak mengakui anak yang ada di dalam kandungannya. Tapi sebagian ulama mengatakan, diantaranya Imam Abu Hanifah, melakukan li'an itu harus setelah kandungannya sudah melahirkan. Kalau memang alasannya adalah tadi tidak menafikan atau tidak mengakui anak yang baru saja dilahirkan tersebut. Nah, ini yang diperbincangkan oleh para ulama terkait dengan li'an. Kemudian jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil di dalam Al-Qur'an li'an itu adalah di dalam surat An-Nur ayat 6 sampai dengan ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallazina yarmuna azwajahum, orang yang melemparkan tuduhan kepada istri-istri mereka, walam yakum syuhada, dan tidak punya saksi. Kan biasanya kalau melempar tuduhan kan harus ada saksinya 4 orang, 1, 2, 3, 4 laki-laki semua itu. Kalau nggak ada nggak bisa diajukan ke pengadilan. Kalau dalam hukum Islam tidak bisa. Bahkan KHI pun sama. Dalam KHI itu kompilasi hukum Islam, di pengadilan itu tidak bisa juga. Jadi tidak kena juga tuduhan perzinahan. Jadi harus ada 4 orang saksi kalau pengen menuduh berzina. Kan sulit 4 orang saksi itu. Nah, maka kalau suaminya menuduh zina istrinya, itu bisa tanpa saksi, tapi dengan jalur li'an ini. Walladzina yarmuna azwajahum walam yakum lahum syuhada illa anfusuhum, kecuali dirinya sendiri, nggak ada lagi yang lain, dia doang sendiri. Mungkin memergoki istrinya, ya sedang begitu misalnya, atau suaminya, atau melihat chatnya atau apapun dan lain sebagainya, sehingga suami curiga dan menuduh istrinya berzina begitu. Maka kalau orang lain nggak bisa menuduh berzina, harus ada 4 orang saksi, maka suami bisa atau istri bisa. Dengan apa? Dengan cara jalur li'an, tapi konsekuensinya ditanggung juga, bisa menyebabkan perpisahan rumah tangga, kemudian tidak bisa balik lagi. Fasahadatu ahadihim, maka 4 orang saksi itu bisa diganti dengan syahadat. Arba'u syahadatin billah, ini ayat Al-Qur'an ya. Fasahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah. Ia bersyahadat asyhadu alla ilaha, di depan hakim, asyhadu alla ilaha illallah. Dan itu juga ada di KHI juga, di kompilasi hukum Islam. Dipraktekkan juga di pengadilan agama, peradilan agama. Karena memang
Indonesia ini yang sudah mengadopsi hukum Islam itu adalah ekonomi Islam sama KHI, kompilasi hukum Islam. Ada perceraian, kemudian pernikahan, itu sudah mengadopsi hukum Islam. Tapi yang lain belum. Tapi alhamdulillah udah 2 aja udah cukup. Artinya bukan cukup, artinya sudah alhamdulillah begitu. Ya mudah-mudahan ke depannya bisa mengadopsi hukum Islam yang lainnya masuk ke undang-undang kita. Jadi ada KHI, itu resmi. Kompilasi hukum Islam yang dijadikan dasar pengadilan-pengadilan agama di Indonesia. Nah, ini caranya melakukan li'an kalau suaminya tidak punya saksi 4 menuduh istrinya, maka dia harus syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, begitu. 4 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Karena ada kalimat 4-nya di sini. Dalam Al-Qur'an, arba'u syahadatin billah. 4 kali sebagai ganti daripada 4 orang saksi itu yang kita tidak bisa menghadirkannya. Kemudian setelah 4 kali syahadat, kemudian innahu laminas shadiqin, kemudian dia bersumpah bahwasanya saya termasuk orang yang jujur. Bahwasanya saya menuduh atau saya berdasarkan misalnya lihat chatnya atau apapun, bahwasanya istri saya selingkuh, begitu. Wal khamisah, dan yang selanjutnya laknat Allah Subhanahu wa taala kalau saya orang termasuk orang yang berbohong. Wal khamisatu anna laknatallahi alaihi in kana minal kazibin, begitu di dalam Al-Qur'annya. Wa yadra'ul anhal azab an tashhada arba'a syahadatin billah innahu laminal kazibin wal khamisah an ghadiballahu 'alaiha in kana minas shadiqin. Ini surat An-Nur ayat 6 sampai 8. Ini teknisnya sampai dijelaskan di surat An-Nur. Jadi kalau suami menuduh berzina, maka dia tidak perlu menghadirkan 4 orang saksi, cukup dia bersyahadat 4 kali, kemudian dia mengatakan bahwasanya saya ada orang yang jujur dan saya melihat atau saya membawa bukti bahwasanya istri saya selingkuh, atau saya melihat dengan mata kepala saya bahwasanya istri saya selingkuh dan lain sebagainya, begitu. Menuduh berzina di depan hakim, hakim. Itu namanya disebut dengan li'an. Dan konsekuensinya nanti akan dijelaskan terkait dengan dampak li'an itu. Ini dalam Al-Quran surat An-Nur teknisnya, ayat 6 sampai dengan ayat 8. Kemudian di zaman Nabi juga pernah terjadi di riwayat Bukhari. Ada 2 kejadian. Yang pertama kisahnya Hilal bin Umayyah, yang kedua adalah kisah Uwaimir. Ini diabadikan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Imam Bukhari. Anna Hilal bin Umayyah, bahwasanya Hilal bin Umayyah seorang sahabat Nabi, qazafa zaujatahu, ia menuduh istrinya berselingkuh. Dengan siapa? Bisarik bin Sahma, dengan Sarik bin Sahma. Sarik bin Sahma. Menuduh bahwasanya istrinya itu selingkuh dengan Sarik bin Sahma. Kemudian ia lapor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala lahun Nabi. Kemudian Nabi berkata kepada siapa? Kepada Hilal bin Umayyah ini. Al-bayyinah, buktinya mana? Atau haddun fi dzohrika, atau kamu akan kena had, kena pidana karena menuduh berzina. Hukumannya apa? 80 jilid. Ini belum turun ayat ini, ayat An-Nur ini belum turun. Makanya kata Rasulullah, al-bayyinah au haddun fi dzohrika. Kamu buktikan ini, atau kamu akan kena had, begitu, kena tuduhan berzina. Faqala ya Rasulullah, ya Nabi Allah, idza ra'a ahaduma ala imraatihi rajulan yantalik yaltamisul bayyinah. Saya nggak ada bukti 4 orang saksi itu. Saya hanya melihat langsung, mungkin kepergok berlangsung begitu. Lah itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, faja'alan nabiyyu yukarriru zalik. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mana buktinya seperti itu, karena belum turun ayatnya. Kemudian fanuzilatil ayat, kemudian baru turun ayat ini. Nah, ini baru turun ketika Rasulullah SAW kan berpegangan pada ayat sebelumnya, turun yang sebelumnya itu yang menuduh berzina, yaitu 4 orang saksi, harus menghadirkan 4 orang saksi. Tapi kalau istrinya atau suaminya menuduh berzina, nggak punya saksi, lah kan Rasulullah hanya 4 orang saksi. Atau kamu punya bayinah, punya buktinya mana sini? Nah, kemudian karena Hilal bin Umayyah tidak bisa memberikan buktinya, maka kemudian
turunlah ayat ini, wallazina yarmuna azwajahum walam yakum lahum syuhada, itu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan itu li'an tadi, asyhadu alla ilaha illallah sebanyak 4 kali, kemudian bersumpah bahwasanya dia termasuk orang yang jujur, innaka laminas shadiqin, kemudian laknat Allah subhanahu wa ta'ala kalau dia berbohong. Kemudian setelah itu faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yufarriqu bainahuma, memisahkan keduanya. Ya udah, akhirnya Hilal bin Umayyah berpisah dengan istrinya ya karena sebab li'an tersebut, dengan sebab li'an tersebut. Kemudian juga sama di kisahnya kisahnya Uwaimir ini di riwayat Imam Turmuzi hampir sama ceritanya seperti itu, dan kemudian terjadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceraikannya atau memisahkan keduanya. Nah, karena Rasulullah SAW sebagai hakim pada waktu itu kan memutuskan sesuatu, ngadu kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah menceraikannya. Nah, sekarang ke pengadilan, sehingga para ulama bilang harus ada qadhi, harus ada pengadilan yang memisahkannya. Nah, ini dalil atau syariat yang masuk kategori li'an. Tuduhan suami terhadap istri atau istri terhadap suami selingkuh, atau menafikan apa yang ada di dalam kandungannya atau yang keluar dari kandungannya. Nah, itu disebut dengan li'an. Sehingga di sini kata para ulama, waqad ittafaqat ar-riwayah, maka sepakat para ulama di sini asbabu nuzuli ayatil li'an. Sebab-sebab turunnya ayat li'an tadi surat An-Nur itu, yang pertama anna ayatal li'an, ayat-ayat li'an tadi yang dibacakan tadi surat An-Nur, nuzilat ba'da ayati qazfil muhsanat. Turunnya setelah ayat menuduh berzina yang harus mendatangkan 4 orang saksi. Nah, sehingga bitarohin anha wa annaha munfasilun anha, sehingga ketika seorang suami menuduh berzina atau seorang istri menuduh berzina suaminya, maka bisa menggunakan ayat li'an. Li'an. Tapi kalau orang lain tidak bisa. Kalau orang lain misalnya menuduh orang lain tetangganya berselingkuh, itu nggak bisa. Dia harus mendatangkan 4 orang saksi. Tapi kalau suami terhadap istrinya atau istrinya terhadap suaminya, baru bisa menggunakan ayat li'an ini. Karena nanti ada syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Salah satunya adalah harus pasang suami istri. Kalau tidak bisa masuk ke dalam li'an. Li'an. Kemudian annahum kanu qabla nuzuli ayatil li'an, ya, karena memang ayat walladzina yarmunal muhsanat itu datang duluan, kemudian ayat li'an belakangan, sehingga untuk kasus suami dan istri bisa menggunakan bab li'an agar tidak terkena had 80 jilid. Kemudian yang ketiga, anna ayatil li'an, ayat-ayat li'an ini nuzilat takhfifan ala zauj, diturunkan untuk meringankan suami atau istri, ya. Kenapa? Karena tadi kalau misalnya ia tidak punya bukti kan susah. Kalau orang lain sih 80 jilid kalau nggak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Tapi kalau suami dan istri itu kan yang mempunyai ikatan, ya. Kalau misalnya dia nggak bisa, suaminya sudah tahu istrinya selingkuh, kan jadi bingung nanti mau bagaimana. Akhirnya adalah solusi di dalam hukum Islam, namanya disebut dengan li'an. Li'an itu yaitu seorang suami menuduh istrinya. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian rukun-rukunnya. Nah, ini rukun-rukun li'an. Kalau tidak terjadi, maka tidak terjadi. Ini rukun-rukunnya yang harus ada. Yang pertama adalah qiyamuz zaujiyati ma'a imra'atun walau ghairi madkhulin biha. Ya, statusnya suami istri, suaminya terhadap istrinya atau istrinya terhadap suaminya, dan suami yang sah. Walau ghairi madkhulin biha, walaupun dia belum terjadi percampuran. Kan kalau misalnya belum bercampur kan ada dalam tolak gitu kan, kalau misalnya habis menikah, kemudian ia menceraikan istrinya, belum bercampur dengan istrinya, maka kan tidak ada idahnya itu. Tidak ada idahnya karena belum bercampur, kan begitu. Tapi kalau khusus li'an itu tidak. Khusus li'an itu kalau misalnya ia baru menikah, kemudian belum bercampur dengan
dengan apa? Dengan istrinya, belum berhubungan atau bercampur. Kemudian tiba-tiba suaminya itu melihat istrinya berselingkuh, maka bisa mengambil jalur li'an. Li'an. Walaupun dia belum bercampur dengan istrinya, tetap bisa mengambil jalur li'an. Tapi konsekuensinya adalah dia tidak bisa bersatu lagi. Jadi syarat yang pertama itu tadi itu, yaitu dia seorang suami dan istri. Kemudian kaunun nikah, nah nikahnya itu adalah nikah yang sahih, ya, bukan nikah yang fasid. Nikah yang fasid itu adalah nikah seperti fasakh, ya. Fasakh itu misalnya dia menikah, ya, belum tahu dia itu adalah menikah dengan ponakannya, maka dia kan harus dipisahkan, harus difasakh, maka dia tidak terkena ini. Makanya yang bisa mengambil atau bisa menggunakan li'an ini adalah yang sah, suami istri secara sah. Pernikahan yang sah, bukan pernikahan yang fasid atau pernikahan yang fasakh, itu tidak bisa. Ini syarat yang kedua. Misalnya pernikahan tidak pakai wali atau pernikahan tidak pakai saksi, nah itu juga termasuk pernikahan yang fasid. Nah itu tidak sah juga li'an. Jadi harus benar-benar suami istri yang benar-benar sah. Kemudian kaunuz zauj, nah suami istri ini memang sudah, karena memang itu adalah syahadat atau sumpah, maka dia harus merdeka, kemudian akil, berakal, kemudian balik, sudah balik, kemudian dia juga bukan orang yang majnun, ya. Majnun itu gila, sobiyin anak kecil, abdin itu artinya merdeka. Abdin itu bukan hamba sahaya. Nah, kemudian au akhrosin, atau dia gagu atau penyakit buta atau gagu misalnya. Gagu itu misalnya dia kan karena bersumpah kan harus pakai mulut, ya. Asyhadu alla ilaha illallah, atau misalnya dia buta atau penyakit misalnya kan kalau buta kan dia nggak bisa melihat itu istrinya selingkuh atau tidak dan lain sebagainya. Nah itu dia tidak bisa menggunakan itu, li'annahuma ahlun li'ada'is syahadah, karena ini bagian dari syarat-syarat syahadat. Dia misalnya jangan sampai tuduhannya hanya tuduhan saja, ya, karena jadikan alasan-alasan lah, kan harus ada buktinya juga. Bayyinah itu penting. Bayyinah itu nanti di bab jinayat itu ada namanya bayyinah, bukti. Ya kalau misalnya dia cuma dapat kabar-kabar dari tetangga padahal dia nggak bisa ngelihat, kan begitu. Itu istri kamu selingkuh itu, gitu kan. Benar kamu, nah itu harus ada buktinya. Buktinya apa? Nah itu harus pakai bukti. Kalau seperti itu harus pakai bukti. Kecuali kalau dia melihat sendiri, nah itu bisa menggunakan jalur li'an. Itu syarat yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah ayyakuna bihuduril qadi, harus dihadiri oleh qadi, oleh hakim atau yang mewakilinya atau yang menjadikan dia hakim. Wa hadza muttafaqun alaih, dan ini terjadi kesepakatan para ulama, enggak ada perbedaan. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amara Hilal bin Umayyah, ia memerintahkan Hilal bin Umayyah, ya, untuk memanggil istrinya untuk berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melakukan li'an. Artinya memang li'an di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau cerai kan tidak. Talak itu tidak, harus di depan hakim. Langsung saja seorang suami mentalak istrinya itu sudah sah talaknya, walaupun di hakim itu hanya sebagai proses administrasi saja, sebagai pengakuan bahwasanya dia sudah bercerai, begitu, tanda bukti. Tapi kalau li'an itu dia harus di depan qadi, di depan hakim, karena nanti hakimlah yang akan memisahkan keduanya. Yang memisahkan keduanya adalah hakim. Falam yasih illa bi amril hakim, maka tidak sah li'annya kecuali dengan perintah hakim nanti hakim yang akan memisahkan keduanya itu. Kemudian yang kelima, ayyakuna ba'da talabil qadi bi ayyatiya kullu wahidin minhuma bil li'an ba'da ilqaihi alaihi. Jadi seorang hakim itu dia tidak langsung memutuskan, dia harus
apa namanya, menasehati atau istilahnya memberikan solusi dan lain sebagainya sebelum jatuh li'an. Jadi jangan sampai hakimnya itu langsung li'an enggak. Tapi misalnya apakah bisa diperbaiki walaupun istri kamu itu bisa jadi taubat dan lain sebagainya, atau suami kamu bisa jadi dia bertaubat dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, hakim itu sebagai apa? Sebagai muwaiz, sebagai mediator agar sama seperti orang yang sedang bercerai atau istrinya yang sedang menggugat cerai suaminya. Nah, hakim tidak langsung ya udah datang panggil cerai langsung ya, tidak seperti itu. Hakim itu harus dia memberikan memberikan alternatif ya, supaya jangan melakukan li'an terlebih dahulu. Karena konsekuensinya berat. Ya, konsekuensinya berat ya. Beratnya kenapa? Ya itu tadi, kalau misalnya dia sudah berpisah karena li'an, nggak bisa kembali lagi begitu. Kecuali pendapat sebagian ulama. Pendapat jumhur itu nggak bisa kembali lagi. Syafi'iyah, kemudian Malikiyah, Imam Ahmad itu nggak bisa kembali lagi selama-lamanya, abadan abidin. Nggak bisa jadi istrinya lagi nanti. Atau suaminya nggak bisa jadi suaminya lagi begitu. Kalau memang dia melakukan li'an, makanya dinasihati terlebih dahulu oleh hakim tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah istiqmalul lafzatil li'an, dan yang selanjutnya adalah rukunnya menggunakan lafaz li'an yang telah yang telah dijabarkan di dalam Al-Qur'an. Asyhadu alla ilaha illallah itu harus 4 kali. Kemudian saya adalah orang yang jujur, berkata benar. Kalau saya berbohong maka laknat bagi saya. Ini juga sama. Inni laminas shodiqin, ini innahu laminal kazibin, laknatullahi alal kazibin, itu juga dijadikan dasar oleh sebagian kalangan yang namanya disebut dengan mubahalah itu ya. Ini juga pakai ayat ini juga. Tapi kalau dari kasus pernikahan ini masuk ke bab li'an. Jadi seorang suami dia mengakui bahwasanya saya adalah orang yang jujur, saya adalah orang yang tidak berkata bohong, bahwasanya saya mengetahui bahwasanya istri saya selingkuh dengan buktinya ininya ini dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Itu yang harus dinikahan oleh suaminya atau istrinya yang ingin melakukan li'an di hadapan pengadilan. Pengadilan. Nah, ini termasuk rukun-rukunnya. Termasuk rukun-rukun daripada li'an ya, termasuk rukun atau syarat daripada li'an. Kemudian kemudian ditambahkan di sini wazada Syafi'iyah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal ditambahkan syarat-syaratnya, yaitu al-isaratu min kulli wahidin minhuma ila sahibiha in kana hadiron. Jadi kalau memang itu dia hadir suaminya atau istrinya dua-duanya hadir di depan pengadilan, dia harus langsung menunjuk isyarat bahwasanya istri saya ini begitu. Ini saya ini atau suami saya itu tidak misalnya melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu selingkuh misalnya, berzina dengan orang lain. Nah, itu harus begitu. Wa tasmiyah itu disebutkan namanya. Wa in kana ghaiban, kalau ia gaib tidak hadir ya. Misalnya kan ada juga yang seorang suami menuduh istrinya selingkuh, kemudian datang ke pengadilan, istrinya nggak mau begitu. Istrinya tidak mau menghadirinya, maka inda Syafi'iyah wal Hanabilah, maka dia harus disebut namanya dan disebut nisbatnya, bintinya siapa. Itu harus disebutkan siapa nih, Pulanah binti Pulanah, bahwasanya saya Bapak Hakim, saya menuduh misalnya suami saya atau istri saya selingkuh dengan ini, bukti-buktinya dan lain sebagainya, begitu. Kemudian nanti hakimnya menyuruh untuk melakukan ijro'at li'an, asyhadu alla ilaha illallah dan lain sebagainya. Nanti kalau dalam proses pengadilan agama itu dia nanti dipanggil istrinya. Kalau nggak datang juga ya terpaksa dia hakimnya memutuskan untuk melakukan memutuskan untuk bercerai, artinya menceraikan keduanya dengan li'an itu. Nah, kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa konsekuensinya di sini? Nah, di sini konsekuensinya. Konsekuensi daripada li'an.
Yang pertama adalah indal jumhur, ya, pendapat jumhur ulama, ya. Pendapat jumhur ulama. Wa qala al jumhur ulama, pendapat jumhur ulama bahwasanya li'an ini termasuk fasakh. Tasmiyatul li'an faskhon, termasuk fasakh. Fasakh itu sama seperti seorang suami menikah dengan istrinya yang tidak sah begitu. Misalnya suami menikah dengan ponakannya, kan tidak sah itu. Maka dia harus difasakh, dia harus dilepaskan atau dia harus dipisahkan dan nggak bisa bersatu lagi begitu. Itu namanya fasakh. Beda dengan talak. Kalau talak kan kalau dia talak bisa bersatu lagi. Kalau misalnya masih talak 1, talak 2, kecuali talak bain kubro juga masih bisa bersatu lagi. Kalau dia misalnya dinikahi oleh suami yang lain, kemudian diceraikan lagi, kemudian baru bisa balik lagi kan. Tapi kalau fasakh itu sudah tidak bisa lagi. Sudah tidak bisa lagi dia kembali lagi. Maka disebut dengan fasakh, sama seperti seorang suami yang menikah dengan ponakannya dan lain sebagainya, tahu-taunya begitu. Akhirnya dia harus dipisahkan. Wujubut tafriq bainahuma, harus dipisahkan kedua-duanya, ya. Dipisahkan kedua-duanya. Maka di sini disebut dengan talaknya talak fasakh yang tidak bisa bersatu kembali. Wa qalati al-Hanafiyah. Nah, ini Imam Abu Hanifah. Ini berbeda dengan jumhur. Nah, kalau jumhur, wa qalatil jumhur firqatul li'an faskhun. Nah, berceraian gara-gara li'an itu adalah fasakh hukumnya. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwasanya li'an itu bukan fasakh, tapi dia hanya talak bain saja. Hanya talak bain. Wa qalatil Hanafiyah, Imam Abu Hanifah berkata, li'annaha bitafriqul qadi kama fit tafriq bisababil ainah fayakunu talaqon bainan, maka ia disebut dengan talak bain. Tidak ada rujuknya. Dan di sini tapi bainnya adalah bain kubro. Dia harus dipisah dulu atau dinikahkan dengan orang lain, kemudian orang tersebut ketika menikah dengan mantan istrinya itu kemudian sudah diceraikan lagi, sudah habis masa iddahnya, baru bisa bersatu lagi. Ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Tapi dua-duanya kan luar biasa. Dua-duanya mengakibatkan dampak yang luar biasa. Yang pertama nggak bisa kembali lagi. Yang kedua adalah walaupun bisa kembali lagi tapi harus dinikahi dengan orang lain. Disebut dengan talak bain kubro, sama seperti talak 3 itu. Makanya inilah disebut dengan bab li'an. Kenapa? Karena bab li'an itu adalah bab menyinggung kehormatan kan. Karena suami menuduh istrinya berselingkuh, berbuat dosa besar begitu. Atau seorang istri menuduh suaminya berselingkuh. Nah, itu mengakibatkan dosa besar atau mengakibatkan perpisahan, itu juga sama. Hanya sebagian saja ini Zahiriyah, ya. Imam Zahiriyah dan Ibnu Hazm dan lain-lain ini yang mengatakan bahwasanya talak bain sugro. Hanya sebagian kecil ulama saja yang mengatakan talak bain sugro. Tapi kalau saya baca di KHI itu dia mengambil pendapat kebanyakan para ulama, ya, karena memang mayoritas mungkin di Indonesia adalah Syafi'iyah, ya. Syafi'iyah juga termasuk yang mengatakan fasakh, ya sudah, dia tidak bisa kembali lagi selama ketika dia menjatuhkan li'an. Ketika menjatuhkan li'an dia tidak bisa kembali lagi. Itu dampak yang pertama. Dampaknya adalah fasakh, nggak bisa kembali lagi. Kemudian dampaknya adalah dampaknya adalah talak bain kubro. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan juga sebagian kecil banget para ulama, talak bain saja. Kemudian juga yang kedua, dampak li'an ini adalah sukut, gugurnya had qazaf. Tadi kan kalau misalnya menuduh berzina itu kan ada 80 jilid. Kalau misalnya menuduh berzina, maka ketika mengambil jalur li'an tidak ada sukut. Sukut itu artinya gugurnya, tidak dijalankannya had qazaf. Kenapa? Karena melakukan jalur li'an, atau ta'zir misalnya ada hukum ta'zir, ada hukum qazaf misalnya, maka dia gugur kalau mengambil jalur li'an itu.
Walaupun di sini pendapat para ulama di sini, walaupun itu misalnya kan namanya juga manusia kan kadang-kadang bohong terus begitu. Artinya nggak tahu berbohong apa enggak. Tahu-tahu suaminya bilang aja, ini suami istri saya selingkuh. Kalau sekarang mungkin ada apa lie detector atau apa itu ya, wallahu alam itu kebenarannya bagaimana. Tapi kalau misalnya suaminya juga misalnya menuduh istrinya berselingkuh, padahal sebenarnya nggak berselingkuh gitu. Pengen berpisah aja, cuman caranya sulit. Padahal sebenarnya gampang aja dengan talak. Cuman kan pakai li'an ini begini, menuduh selingkuh. Padahal dia tidak selingkuh, berbohong. Padahal berbohong. Begini. Nah itu konsekuensinya tadi berakibat fatal. Yaitu berakibat dia tidak bisa bersatu lagi, kemudian berakibat dia talak bain kubro atau talak bain sugro menurut sebagian kecil para ulama. Sehingga tadi memang sukut atau gugur itu yang 80 jilid kalau seorang suami atau seorang istri menuduh zina, itu gugur. Had zinahnya, kalau zina kan menuduh berzina, atau had zinahnya itu kalau memang benar-benar berzina kan harus ada rajam kan, harus ada rajaman misalnya begitu. Maka itu juga gugur dengan jalur li'an itu menurut sebagian ulama di sini. Tapi sebagian lain mengatakan kalau yang berzinahnya, pelaku zinahnya kalau memang benar, maka tetap dia dihukum. Kemudian yang ketiga, ini dampaknya adalah tahrimul wat'i wal istimta. Diharamkan untuk berhubungan ketika sudah mengucapkan li'an begitu, maka dia sudah tidak boleh bercampur atau berhubungan dengan istrinya. Karena hadis Nabi Muhammad SAW, al mutala'inani la yajtami'ani abadan. Nah, ini ada kalimat abadannya di sini. Darul Qutni, riwayat Darul Qutni dan Abu Daud dari Ibnu Abbas. Orang yang melakukan li'an, suami istri melakukan li'an itu tidak akan bisa berkumpul lagi abadan selama-lamanya. Berarti ketika dia sudah proses li'an, maka dia tidak bisa berkumpul ya jitamia. Misalnya berkumpul berdua-duaan itu kan udah istilahnya sudah nggak bisa lagi. Kalau misalnya talak biasa, talak raj'i kan sudah misalnya tinggal ngomong saja, kamu saya rujuk lagi, sudah sah. Bahkan Imam Abu Hanifah mengatakan tanpa bilang rujuk pun dia sudah megang istrinya aja sudah jadi istri lagi begitu, sudah rujuk lagi. Walaupun sebagian besar ulama mengatakan harus ada kalimat rujuknya. Misalnya baru ditalak, saya talak kamu. Kemudian kan suaminya pengen rujuk lagi, saya rujuk lagi kamu. Tapi menurut Imam Abu Hanifah tidak perlu dengan rujuk lagi kamu, tapi sudah misalnya sudah dia berpegang tangan atau sudah dia misalnya berdua-duaan, itu sudah rujuk berarti dia. Nah kalau ini enggak, kalau dia sudah berniat li'an dan sudah ada di depan pengadilan, udah nggak bisa bersatu lagi, sudah kayak orang lain lagi, sudah bukan muhrimnya, nggak bisa ya istilahnya berdua-duaan, nggak bisa ngobrol bareng dan lain sebagainya. Nah itu kenapa? Karena hadis tadi Abu Daud dan riwayat Imam Turmuzi dan Darul Qutni dari Ibnu Abbas, al mutala'inani la yajtami'ani abadan. Orang yang suami istri yang saling meli'an itu dia tidak bisa berkumpul lagi selamanya. Kemudian yang dampak yang ketiga ini intifa'u, seorang hakim wajib hukumnya harus ya kalau sudah meli'an itu harus tafrikil qadi, harus memisahkan hubungan suami istri tersebut gara-gara li'an. Sudah akhirnya jatuhlah cerai. Tapi silakan ada diskusi tafadhol jamaah sekalian terkait dengan li'an. Ya, mudah-mudahan kita nggak sampai seperti ini ya. Ini hanya fikih saja. Memang ada hadisnya, ada Qur'annya juga masalah li'an. Nah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari masalah-masalah li'an ini. Baik. Ya. Mohon informasi Ustaz, kalau li'an ini kasusnya apakah berzina, apakah selingkuh Ustaz? Karena selingkuh apakah selalu berzina, apakah belum tentu berzina kan Ustaz? Iya, zina itu maksudnya berdua-duaan gitu, nggak berzina, nggak berdua-duaan. Itu kalau misalnya suami sudah menuduh berzina itu dia sudah li'an. Ini yang dimaksud dengan zina ya, bukan selingkuh. Zina itu artinya
kan beda ya. Kalau hukum zina itu kan dirajam itu kalau sudah, mohon maaf, kalau sudah berhubungan, benar-benar hakiki berhubungan begitu. Tapi kalau selingkuh itu jalan berdua, nah itu kan nanti hukumannya bukan hukuman zina, itu hukumannya adalah rajam saja. Ini yang masuk ini adalah zina, bukan selingkuh yang kita pahami jalan berdua, bukan itu ya. Bukan seperti itu. Tapi zina secara hakiki, seorang suami atau seorang istri menuduh zina, benar-benar zina, artinya bertemu dua kelamin bahasanya begitu. Nah seperti itu. Taib itu ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan kita dijauhkan dari kasus-kasus seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita akhiri kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.